Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika yang ada di program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai apa itu Fakultas Vokasi, siapa itu Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke, nah saya juga sebelum masuk ke Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma juga sedikit memberikan informasi tentang jenis program pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Itu ya. Nah, harapannya nanti bisa memberikan wawasan buat teman-teman. Teman-teman dapat memilih program mana atau pendidikan mana yang cocok buat saya ke depan nantinya setelah lulus dari SMK atau SMA. Oke, mari kita ikuti bersama. Nah, teman-teman, saya akan mulai dari lokasi. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, lokasi Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma itu ada di Desa Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kalau Anda lihat dari Google Map, ya, Anda lihat dari Google Map, ini adalah lokasi Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Ini ada Stadion Maguwoharjo yang ada di sini. Nah, ini adalah foto dari depan Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, kenapa di sini ada namanya masih Politeknik Mekatronika Sanata Dharma? Nah, nanti saya juga akan menyampaikan dalam presentasi saya ini. Nah, jika difoto menggunakan drone, ini adalah kampus 3 Universitas Sanata Dharma. Nah, Fakultas Vokasi itu berada di kampus 3 Universitas Sanata Dharma di Desa Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Nah, lokasi Fakultas Vokasi itu tepatnya ada di daerah di sini, di bagian ini, ya. Nah, di sini bersama dengan fakultas yang lain, ada psikologi, ada farmasi, ada fakultas sains dan teknologi. Nah, di sebelah utara di sini kalau teman-teman lihat ini adalah Gunung Merapi, ya, Gunung Merapi. Jaraknya Gunung Merapi dengan kampus 3 ini kurang lebih 25 km. Jadi daerahnya sejuk tetapi relatif aman, ya, dengan apabila kondisi Merapi sedang aktif, gitu ya. Nah, ini ada Stadion Maguwoharjo yang ada di sini. Oke, jadi ini adalah lokasi Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Ya, Anda bisa lihat di kampus, area kampus yang masih hijau sehingga sangat nyaman untuk studi atau untuk belajar di kampus di sini. Nah, tadi saya sampaikan kenapa ada nama Fakultas Vokasi, ada nama Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Jadi saya menyampaikan terkait dengan sejarah Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Jadi Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma itu dibuka tahun 1998. Saat itu adalah sebuah program studi di bawah Fakultas Sains dan Teknologi, gitu ya, Universitas Sanata Dharma. Jadi dibuka tahun 98. Nah, dalam perjalanannya pada tahun 2011 program studi mekatronika yang ada di Universitas Sanata Dharma tadi itu membentuk politeknik. Jadi memisahkan diri dari universitas, membentuk sebuah politeknik. Jadi sampai kemudian 2020, nah di tahun 2020 Politeknik Mekatronika Sanata Dharma saat itu memiliki 395 mahasiswa, ada 20 dosen, dan sudah meluluskan 992 alumni. Ya. Nah, kemudian setelah 2020
tepatnya di sini pada bulan November, SK diserahkan ke universitas, sehingga Politeknik Mekatronika Sanata Dharma secara resmi menyatu lagi dengan universitas menjadi Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Ya, nah, maka tadi saat dilihat di Google Map ada dua nama, satu Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, satunya adalah Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Berarti sekarang Politeknik Mekatronika Sanata Dharma ini sudah melebur ke dalam universitas membentuk Fakultas Vokasi. Nah, maka saya perlu memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana program pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, ini informasinya. Jadi di Indonesia itu ada 3 program pendidikan. Ya, yaitu program pendidikan vokasi, program pendidikan profesi, dan program pendidikan akademik. Ya, nah bedanya apa? Jadi ini yang teman-teman harus tahu. Program akademik itu fokus untuk pengembangan ilmu dan teknologi. Program profesi fokus untuk pengembangan profesi. Sedangkan program vokasi fokus untuk pengembangan keahlian kerja. Ya. Nah, dari program akademik di sini ada mulai dari S1, S2 sampai S3. Ya. Nah, nanti akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang adaptif dan inventif. Jadi banyak melakukan riset di sini, teori akan banyak untuk menemukan atau menghasilkan penemuan-penemuan baru. Ya, jadi di sini kompetensinya adalah kompetensi inventif, gitu ya. Nah, sedangkan program vokasi itu mulai dari D3, S1, S2 sampai S3. Sebetulnya ada juga D1, D2. Tetapi di sini memang saya fokuskan mulai dari D3, S1 terapan, S2 terapan, dan S3 terapan. Nah, kompetensi yang dikembangkan atau yang di kompetensi lulusannya adalah kompetensi inovatif. Jadi inilah 3 pendidikan yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kemudian yang ketiga tadi adalah program profesi, misalnya yang Anda ketahui salah satunya adalah profesi untuk nurse, gitu ya, profesi untuk dokter, gitu ya. Itu adalah program profesi. Jadi nanti ada pendidikan khusus untuk mencapai atau mengembangkan profesi tertentu. Ya. Nah, di sini mana yang lebih baik, mana yang jelek tidak ada, ya. Artinya semuanya di sini baik. Yang penting di sini adalah Anda memilih program pendidikan di sini, baik vokasi, profesi maupun akademik, itu sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, ya, sesuai dengan passion teman-teman, ya. Jangan memilih ini ikut-ikutan. Jadi temannya sekolah di vokasi, ya ikut vokasi, temannya di akademik, ya ikut akademik. Tapi lihatlah minat bakat teman-teman. Saya itu lebih cocok di program vokasi, program profesi, atau program akademik. Ya, nah itu. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, kita lihat pendidikan vokasi di berbagai negara. Ya, jadi di Jerman, ya di Jerman, pendidikan vokasi itu 70%. Ya, 70% dari pendidikan yang ada di Jerman. Ya, 30%-nya adalah pendidikan yang non vokasi. Di Korea itu 67%. Pendidikannya adalah pendidikan vokasi. Di Austria bahkan sampai 78%. Pendidikannya adalah pendidikan vokasi. Di Swiss itu 66% pendidikannya adalah pendidikan vokasi. Di Cina 50% pendidikannya adalah pendidikan vokasi. Nah, di Indonesia ini ternyata hanya 12% ya yang merupakan pendidikan vokasi.
sebagian besar pendidikan di Indonesia itu masih pendidikan yang program akademik. Nah, di sini kenapa saya fokus di vokasi ya? Karena Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma ini adalah fokus di program-program vokasi. Nah, program vokasi ini sangat cocok untuk teman-teman yang kurang berminat untuk hal-hal yang teoritis. Karena apa? Dalam program vokasi, itu nanti Anda akan lebih banyak melakukan pekerjaan praktek dibandingkan dengan teori. Ya, kalau misalnya dilihat perbandingannya di sini, kira-kira 60% kegiatan Anda itu adalah praktek dan 40% adalah teori. Nah, dilihat dari data yang ada di negara-negara maju yang ada di sini, pendidikan vokasi yang ada di negara maju di sini ini sangat mendukung, gitu ya, sangat mendukung perkembangan industri yang ada di sana, ya, karena di negara maju di sini perkembangan industrinya pesat, sehingga butuh sumber daya manusia yang siap kerja. Nah, sumber daya manusia yang siap kerja tadi itu dididik di program pendidikan vokasi. Maka program pendidikan vokasi di negara maju ini kuat. Ya, karena 70% bahkan sampai 78% program pendidikannya itu adalah pendidikan vokasi, sehingga mendukung pengembangan industri yang ada di sana. Nah, sedangkan di Indonesia ini pendidikan vokasi ini masih sangat kurang, sehingga Indonesia ini kekurangan sumber daya manusia yang terampil sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Itu ya. Nah, maka apa yang terjadi apabila nanti pendidikan vokasi ini sangat kurang, tentunya industri yang ada itu nantinya akan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang nantinya yang kompeten sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, ini akan tentunya menjadi catatan penting yang ada di Indonesia. Nah, menurut prediksi dari Citibank, ini dari tahun 2010 sampai 2050, ini Citibank memprediksi bahwa Indonesia nantinya tahun 2030 itu akan menjadi ekonomi terbesar ke-7. Tahun 2040, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke-4. 2050 Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-4. Artinya apa di sini? Artinya dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di sini, maka industri pastinya nanti akan berkembang sangat pesat. Ya. Nah, melihat tadi bahwa Indonesia sekarang ada di bonus demografi, di mana sumber daya manusia yang angkatan kerjanya itu mendominasi, ya, sangat tinggi, sekitar 70-80% angkatan sumber daya manusia di Indonesia itu adalah pada umur-umur angkatan kerja. Dan tadi melihat data bahwa pendidikan vokasi di Indonesia ini masih sangat kurang. Melihat data juga bahwa Indonesia ini dengan ekonomi yang meningkat nanti ini industri akan sangat berkembang. Maka pemerintah saat ini memberikan dukungan yang sangat besar untuk pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan vokasi. Maka pemerintah saat ini benar-benar sangat mendukung pendidikan vokasi. Maka sekarang pendidikan vokasi mulai berkembang di Indonesia, gitu ya. Nah, itu tadi hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek, tetapi sesuaikan nanti kalau Anda mau studi, sesuaikan dengan minat bakat atau passion Anda. Ya, Anda cocok di pendidikan vokasi atau pendidikan akademik. Nah, dilihat dari perkembangan yang ada di Indonesia tadi,
bahwa ke depan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri itu kan sangat besar, maka pendidikan vokasi itu akan berkembang sangat besar, gitu ya. Nah, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma itu saat ini program studinya fokus dalam bidang mekatronika, ya. Nah, apa itu mekatronika? Ya, mekatronika itu adalah gabungan dari ilmu komputer dengan mekanik, elektrik, dan kendali. Jadi kalau dilihat dari gambar yang ada di sini, ya, ini adalah mekatronik, ya, yang di tengah di sini. Nah, mekatronik ini adalah irisan dari sistem mekanik, sistem elektronik, sistem kendali, dan komputer. Ya, tidak semua mekanik, elektronik, kontrol, dan komputer ini dipelajari dalam mekatronik. Hanya sebagian mekanik, sebagian elektronik, sebagian kontrol, dan sebagian komputer. Tergantung dari dalam bidang apa mekatronik tadi diaplikasikan. Dalam bidang otomotif, maka mekanik yang dibutuhkan adalah mekanik untuk otomotif. Elektronik untuk otomotif, kontrol untuk otomotif, komputer untuk otomotif. Kalau dalam bidang medis, ya tentunya mechanical system apa yang diterapkan dalam bidang medis. Manufaktur juga sama, gitu ya. Jadi mekatronik itu merupakan sinergi dari 4 disiplin ilmu tadi, tapi tidak semua dipelajari di situ. Yang dipelajari sesuai dengan fokus dari pengembangan mekatronika yang ada. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini adalah bagaimana gambaran industri saat ini dan ke depan. Nah, ini banyak sekali robot sekarang yang membantu kegiatan manusia, pekerjaan manusia ini di otomotif. Ya, kemudian ini di material handling, ya. Dengan adanya robot, ya, proses menjadi lebih efisien sekaligus aman, gitu ya. Jadi produktivitasnya nanti juga meningkat, kualitasnya juga bisa dijaga. Maka ke depan robot ini akan semakin berkembang di industri. Nah, tadi mekatronika ini salah satu hal juga yang mungkin penting, bahwa mekatronika ini multidisiplin tadi. Ya, Anda di situ belajar tentang mekanik, elektronik, kendali, komputer, gitu ya. Sehingga nanti saat Anda bekerja pun, Anda bisa mengisi bidang-bidang tadi. Bisa di mekatronik sebagai mekatronik engineer misalnya, gitu ya. Bisa di mekanik sebagai mekanik engineer, maupun di elektrik sebagai electric engineer, gitu ya. Jadi Anda memiliki peluang yang lebih banyak, ya, untuk di dunia kerjanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke program studi yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Jadi di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma itu ada 3 program studi. Ya, semuanya saat ini masih program diploma 3. Ya, dalam kedepannya kita akan mengembangkan menjadi program S1 terapan. Gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah program studi mekatronika. Yang kedua adalah teknologi elektromedis. Yang ketiga adalah teknologi perancangan mekanik. Nah, saya akan menyampaikan satu persatu mulai dari mekatronika, terus kemudian teknologi perancangan mekanik dan teknologi elektromedis. Ya, supaya teman-teman mengenal, nantinya bisa menentukan kira-kira saya minat di mana, cocoknya di mana. Nah, ini adalah peralatan mekatronika yang ada di program studi mekatronika. Ya, alat ini merupakan alat otomatis yang dinamakan automatic food and beverage. Gitu ya. Di sini ada sistem pengisian, ada sistem pengepakan, sampai sistemnya untuk penyimpanan di gudang secara otomatis. Ya, di sini ada robot, gitu ya. Ada sistem mekatronik yang lain, misalnya ada konveyor, ada feeder, kemudian kendalinya menggunakan PLC dan sebagainya.
Ya. Nah, ini gambaran peralatan yang ada di kampus, peralatan praktek. Dan ini merupakan gambaran dari apa yang dipakai di industri. Gitu ya. Jadi di sini Anda lihat ada wadahnya dideteksi kamera, kemudian diambil oleh robot, ya, gelasnya diambil robot, kemudian nantinya disimpan di dalam gudang. Ya, nah Anda nantinya harus bisa mengkooperasikan, merawat, memperbaiki, terus kemudian Anda harus bisa kemudian membuat program, ya, melakukan proses assembling, gitu ya. Nah itu yang nantinya harus Anda kuasai dengan menggunakan alat-alat praktek yang ada di sini. Nah selanjutnya kita lihat di teknologi perancangan mekanik. Ya, saya mulai dari gambar yang ada di sini. Ini adalah desain dari mahasiswa teknologi perancangan mekanik. Desain ini adalah desain drone. Tetapi yang unik dari drone ini adalah diaplikasikan untuk di bidang pertanian. Ya, digunakan untuk pemupukan sawah secara otomatis. Nah, apa yang ini desain ini cukup unik. Jadi nanti desainnya itu nanti teman-teman harus kompeten mampu mendesain secara 2 dimensi maupun 3 dimensi, gitu ya. Terus kemudian di sini bisa disimulasikan bagaimana simulasinya untuk merakit, melepas, gitu ya, assembling dan disassembling. Terus kemudian juga bisa mensimulasikan gerakannya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah desainnya. Ya. Jadi desain drone yang ada di sini ya ini digambar dengan menggunakan software tertentu yang ada di sini. Ya, kita menggunakan software SolidWorks. Jadi nanti teman-teman juga memiliki lisensi untuk software SolidWorks dan juga memiliki sertifikat kompetensi, gitu ya. Nah, ini desainnya secara 3 dimensi, ini saya percepat. Nah, ini bisa ditekuk, gitu ya, apabila nanti akan disimpan. Ya, jadi ini didesain sedemikian rupa supaya nanti bisa dibawa di dalam tas, gitu ya, supaya untuk dibawa di dalam bagasi pesawat, dikirim ke lokasi tertentu untuk proses pemupukan di mana, gitu ya. Nah, ini bagaimana disassembling. Anda lihat di sini, bautnya dilepas, bagaimana. Ya, ini bisa disimulasikan semua di dalam menggunakan software tadi yang dipelajari. Ya, nah ini adalah di teknologi perancangan mekanik. Ya, Anda lihat di situ. Nah, ini adalah untuk desain yang drone. Ya, ini bagaimana mengassembling lagi seperti itu. Ya. Nah, mari kita lanjut ke hasil yang lain. Nah, ini adalah juga hasil tugas akhir dari mahasiswa, ya. Ini desain dari mahasiswa teknologi perancangan mekanik. Nah, ini adalah namanya alatnya adalah hole chamfering machine. Ya, jadi mesin yang digunakan untuk membuat chamfer di dalam sebuah lubang, gitu ya. Nah, jadi ini diberi keterangan ini adalah untuk feedernya, ini untuk conveyornya, dan ini adalah untuk processing unitnya. Jadi untuk chamferingnya ada di sini, ya. Termasuk bisa ditunjukkan dimensinya itu berapa, gitu ya. Sehingga nantinya kalau kita menyampaikan ke konsumen, tahu bahwa konsumen ini membutuhkan berapa space yang ada di pabriknya, gitu ya. Nah, ini satu persatu bagaimana desain untuk di disassembling caranya bagaimana, ini juga bisa tunjukkan. Oke ya, ini untuk yang processing unitnya, terus ini yang conveyornya, gitu ya. Terus kemudian ini yang feedernya, ya.
semua bisa didesain baik 2 dimensi, 3 dimensi dan bisa disimulasikan. Nah, mahasiswa kompeten untuk hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi nanti kalau di lapangan ada satu kasus kebutuhan, bagaimana merealisasikan dalam bentuk desain sampai simulasi, ya, sehingga nantinya bisa disampaikan ke konsumen. Ini loh rencana desainnya seperti apa, ya. Nah, ini Anda lihat, ini mesinnya bisa disimulasikan gerakannya untuk membuat sampler gitu ya. Sehingga orang yang non teknik pun akan bisa memahami kira-kira dengan mudah seperti apa gitu ya. Ini mahasiswa yang tadinya merancang alat ini dan sekarang sudah bekerja di industri. Nah, yang ketiga itu adalah program studi teknologi elektromedis. Nah, teknologi elektromedis di sini Anda lihat mulai dari kita dalam kandungan sampai kita tua itu ternyata membutuhkan banyak sekali alat-alat mekatronika. Nah, alat mekatronika yang diterapkan di dunia medis itu namanya adalah alat elektromedis, ya, elektromedis. Jadi mulai dari dalam kandungan, misalnya untuk ngecek kondisi janin, kita menggunakan USG. USG itu adalah mekatronika yang diterapkan di dunia medis, yaitu alat elektromedis. Kemudian untuk bayi, misalnya yang lahir prematur, harus disimpan di inkubator. Inkubator ini alat mekatronika yang diterapkan di dunia medis, yaitu alat elektromedis. Sampai kemudian di tua, membutuhkan kursi roda yang sekarang bisa jalan sendiri otomatis gitu ya, hanya dengan menekan tombol atau bahkan dengan sinyal-sinyal yang ada di otak. Ini mekatronika yang diterapkan di dunia medis juga, gitu ya. Terus kemudian ini adalah hasil, gitu ya. Alat-alat medis tadi, ya, alat-alat medis yang ada di sini tadi. Ini siapa yang nantinya membuat, siapa yang merawat, siapa yang memperbaiki apabila ada kerusakan, siapa yang melakukan instalasi. Itu bukan dokter, bukan juga perawat atau suster. Itu adalah teknisi elektromedis. Ya, maka karena banyaknya kebutuhan alat-alat medis yang ada di dunia kesehatan rumah sakit, maka kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang bisa membuat, merawat, memperbaiki alat tadi itu juga meningkat sangat banyak, gitu ya. Maka kebutuhan tenaga teknologi elektromedis ini meningkat sangat besar. Ini adalah hasil tugas akhir dari mahasiswa. Ini adalah satu simulator untuk cuci darah. Ini adalah mesin traksi dan sebagainya, gitu ya. Ini tugas akhir dari mahasiswa. Terus ini juga hasil akhir dari mahasiswa, yaitu membuat ventilator, gitu ya. Nah, ini kemarin kita bagaimana mencoba untuk berpartisipasi dalam melawan pandemi COVID-19 dengan mengembangkan ventilator di kampus. Ya. Nah, itu adalah 3 program studi tadi yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Semuanya adalah mekatronika, di mana yang pertama adalah program studi mekatronika yang fokus untuk otomasi di industri, gitu ya. Jadi kita menghasilkan lulusan nanti yang kompeten, yang dibutuhkan oleh industri yang sudah menerapkan alat-alat otomatis, gitu ya. Nah, fokus kita adalah di automatic material handling. Yang elektromedis ini mekatronika yang diterapkan di dunia medis, ya, menghasilkan tenaga kerja yang kompeten untuk nantinya merawat, memperbaiki instalasi, bahkan sampai mendesain atau membuat alat-alat mekatronika yang diterapkan di dunia medis. Nah, yang ketiga itu teknologi perancangan mekanik. Ini di Indonesia ini itu kalau nanti tidak ada tenaga kerja, sumber daya manusia yang mampu, yang kreatif, yang mampu mendesain sebuah mesin otomatis, maka nantinya pasti mesin itu akan selalu didatangkan dari luar negeri. Ya, maka Fakultas Vokasi ini ada satu program studi teknologi perancangan mekanik. Di sini nantinya yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten untuk nantinya bisa mengembangkan atau mendesain alat-alat otomatis yang dibutuhkan oleh industri-industri yang ada di Indonesia. Ya, jangan sampai nanti mesinnya didatangkan dari luar negeri, ya, sehingga
apa namanya yang ada di sini tidak ada kemampuan untuk bisa menghasilkan mesin-mesin otomatis yang dibutuhkan di industri yang nantinya berkembang sangat pesat. Lihat. Nah, untuk proses yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, ini kita menerapkan namanya student centered learning. Jadi mahasiswa nantinya itu yang akan betul-betul menjadi fokus, menjadi subjek untuk pengembangan dirinya, gitu ya. Kita memfasilitasi di situ. Nah, proses pendidikannya itu 60% kegiatan praktek, 40% teori. Kita juga ada program kerja praktek di industri maupun di rumah sakit, gitu ya. Kita ada program tugas akhir selama 3-4 bulan yang bisa dilakukan di kampus ataupun di industri atau di rumah sakit. Ada namanya program pengembangan kepribadian mahasiswa yang sekarang namanya program cerdas humanis. Jadi Fakultas Vokasi ini nantinya menghasilkan mahasiswa yang kompeten, cerdas, tetapi tetap humanis, gitu ya. Terus ada Career Development Center yang bisa menjadi sarana konsultasi untuk mahasiswa, gitu ya. Apabila nantinya pengen bekerja setelah lulus, gitu ya. Bagaimana membuat CV, bagaimana membuat lamaran kerja, bagaimana strategi untuk berkarir di industri. Nah, ini di sini ada Career Development Center. Terus kemudian mahasiswa juga untuk sebagai syarat kelulusan harus mengumpulkan poin soft skill. Jadi nanti tidak hanya praktek dan kuliah teori, mahasiswa juga harus aktif berorganisasi, mengikuti seminar, mengikuti UKM, gitu ya. Terus kemudian mengikuti lomba. Nah, itu sebagai syarat, gitu ya, sebagai syarat untuk kelulusan nanti. Jadi antara hard skill sama soft skill-nya harus seimbang, gitu ya. Karena nanti kesuksesan di masa depan itu tidak melulu hanya dari hard skill saja. Ternyata soft skill ini juga sangat penting. Nah, ini adalah mimpi kami, di mana semua lulusan itu nanti sudah diterima kerja sebelum diwisuda. Ya, ini adalah mimpi kami. Jadi kami menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, ya sehingga nantinya industri ini akan benar-benar cocok dengan lulusan kami, sehingga proses rekrutmen akan berjalan dengan jauh lebih cepat. Lulusannya mungkin sebelum lulus itu sudah diterima bekerja. Nah, itulah yang menjadi mimpi kami. Lulusan kami itu ya, itu juga dibekali dengan sertifikat kompetensi. Ya, ini misalnya sertifikat kompetensi internasional untuk SolidWorks, gitu ya, yang associate maupun yang profesional. Ya, ini mahasiswa untuk program studi teknologi perancangan mekanik. Ini untuk mahasiswa ya yang mekatronika dibekali dengan sertifikat kompetensi yang diakui oleh BNSP dalam bidang mekatronika. Sedangkan yang teknologi elektromedis itu sebagai syarat harus lulus uji kompetensi secara nasional dalam bidang elektromedis. Juga ada sertifikat kompetensi dalam bidang elektromedis. Nah, kemudian program Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma itu juga memberikan kesempatan untuk pertukaran pelajar, ya, untuk pertukaran pelajar. Ini adalah salah satu program pertukaran pelajar dengan Raja Manggala University yang ada di Thailand. Ini dua mahasiswa perempuan yang ada di sini ini saat studi pertukaran pelajar di Thailand. Nah, dengan begitu nanti ada tambahan wawasan, gitu ya. Bagaimana bisa mengenal budaya dari negara lain, gitu ya. Nah, ini tentunya dengan mahasiswa memanfaatkan program student exchange di sini, banyak hal yang nantinya bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mahasiswa itu berinovasi, ya. Ada banyak sekali lomba-lomba yang diikuti oleh mahasiswa, gitu ya. Misalnya salah satunya ini adalah lomba kapal cepat tak berawak. Ya, jadi dengan fasilitas ini mahasiswa benar-benar
bisa menyalurkan minat dan bakatnya, bisa mengembangkan kompetensinya dan juga bisa berkompetisi ya, aktif berkompetisi yang ada di Indonesia di sini. Salah satunya lomba kapal cepat, terus kemudian ada juga untuk lomba robot, lomba PLC dan sebagainya. Ya. Nah, lulusan itu juga tidak hanya bekerja kesempatannya, ya, bekerja di industri, tetapi juga memiliki kesempatan dengan kompetensi yang dimiliki, ini memiliki peluang atau kesempatan untuk membuka wirausaha. Ya, misalnya ini salah satu alumni Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma yang dia membuka wirausaha, membuka usaha sekolah robot ya di Klaten. Ya, ini namanya Mas Agur dan ini masuk di dalam program Kick Andy pada tahun 2018 gitu ya. Jadi Mas Agur ini adalah alumni Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma yang tidak bekerja di industri tapi membuka wirausaha. Jadi peluang wirausaha juga terbuka sangat luas bagi alumni Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, untuk bekerja di industri, ini adalah industri-industri yang telah menyerap lulusan dari Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, ada industri manufaktur, ada di industri untuk yang kesehatan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, jadi lulusannya sudah benar-benar bisa diterima di industri dari berbagai bidang, baik nasional maupun multinasional bahkan internasional. Okay, be the next innovator with Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memperoleh wawasan tentang program pendidikan yang ada di Indonesia ini, tadi vokasi akademik maupun profesi, juga memperoleh informasi tentang Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.